Kenalkan, nama saya Rinto Hasrat Budilase dengan NIM 19230077. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Kerangka Kerja LCA Sosial untuk menilai profil sosial perusahaan, wawasan dari studi kasus. Pembahasan teori. Tidak diragukan lagi, keberlanjutan merupakan tantangan yang terus berkembang bagi komunitas bisnis global, karena perusahaan merupakan bagian integral dari masyarakat. Mereka mempengaruhi pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena operasi dan tindakan strategis mereka. Dengan latar belakang ini, kelompok pemangku kepentingan yang berbeda seperti konsumen, LCM, dan investor mengakui peran yang penting yang dimainkan perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meminta mereka untuk mengatasi semua kemungkinan implikasi berkelanjutan yang timbul dari kegiatan mereka. Keberlanjutan secara luas diakui sebagai norma etika dan praktik penting ketika menjalankan bisnis, sehingga perusahaan berusaha untuk menanamkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam budaya organisasi mereka dengan mengadopsi internasional standar dan sistem manajemen. Kasus yang dibahas sangat penting untuk menyatakan bahwa tujuan studi kasus ini bukanlah untuk membuat perbandingan antara perusahaan dan memberikan temuan umum untuk profil sosial perusahaan sampel, melainkan studi kasus dirancang untuk menunjukkan penerapan kerangka SLCA yang diusulkan serta menyoroti keunggulannya dalam evaluasi profil sosial perusahaan. Studi kasus termasuk satu set perusahaan Yunani yang beroperasi di sektor energi sebagai sektor industri profil tinggi. Metode penelitian. Untuk menentukan metode evaluasi untuk membandingkan dampak sosial produk, kontribusi besar dari model ini adalah fokusnya pada teori pemangku kepentingan dengan mengukur isu-isu sosial yang terkait dengan pekerja, misalnya hak-hak pekerja, risiko kerja paksa, risiko pekerja anak, masyarakat, misalnya tata kelola, korupsi, penyuapan, dan masyarakat lokal, misalnya infrastruktur, risiko pengangguran, dan kekurangan air minum. Teknik analisis data. Penulis membaca setiap laporan keberlanjutan untuk menentukan bagian atau bagian dari laporan yang mengungkapkan informasi mengenai 3 tahap metodologi SLCA yang diusulkan. Selanjutnya, bagian-bagian ini diperiksa kembali dengan cermat. Analisis mendalam tentang isi bagian ini membantu penulis mengidentifikasi indikator mana yang tercakup dalam laporan, kemudian informasi dan data relatif dari laporan keberlanjutan digunakan untuk memperkirakan indeks AL dan PI untuk setiap indikator serta CI untuk setiap kelompok pemangku kepentingan. Hasil penelitian. Kontribusi pertama dari kerangka yang diusulkan adalah untuk memfasilitasi pengenalan ke dalam pemikiran siklus hidup keseluruhan perusahaan, beberapa aspek dampak sosial mereka yang tidak hanya terkait dengan produk mereka, tetapi juga dengan operasi sehari-hari mereka. Baru-baru ini, beberapa pendekatan dan penelitian siklus kehidupan sosial telah menempatkan penekanan pada penilaian dampak sosial produk pada modal manusia pada tahap produksi kerangka kerja, atau metodologi SLCA lainnya telah menekankan pada berbagai jenis pemangku kepentingan, misalnya konsumen, terutama untuk memeriksa efek produk pada mereka tanpa memperhitungkan efek keseluruhan operasi dan perusahaan pada sebuah pemangku kepentingan kehidupan.